Aku kan mau ngubur jenazah, mau nggak bantuin dia ngubur mayat? Kalian pernah nggak sih ketemu dengan orang asing atau orang yang nggak terlalu kalian kenal yang nawarin untuk ngasih tumpangan? Biasanya kalau ditawarin, kalian bakal naik atau milih untuk naik angkutan umum. Cerita kali ini ada hubungannya dengan tumpang-menumpang. Terjadi di Amerika Serikat di kota Somerville pada tahun 2014. Langsung aja kita masuk ke cerita, inilah kisah Lisa Haider. Welcome to Ruang Gelap. Lisa Marie Haider baru aja beres-beres menyelesaikan waktu shiftnya bekerja di sebuah toko minuman beralkohol. Lisa diketahui adalah seorang ibu dari 6 anak yang baru saja bercerai dengan mantan suaminya. Mantan suaminya yang bernama Charles. Alasan Charles menceraikan Lisa karena Lisa punya banyak kebiasaan buruk. Lisa sering banget mabuk-mabukan sampai kelewat batas. Kondisi kesehatan Lisa makin buruk saat dia divonis memiliki kanker rahim. Charles sebenarnya pengen banget ngebantu Lisa, tapi Lisa nggak menunjukkan ketertarikan untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Setelah 1 tahun berantem karena Lisa nggak kunjung mengubah pola hidupnya, Charles memutuskan untuk bercerai. Padahal sebenarnya Charles ini masih sayang banget dengan Lisa. Dan agak kurang jelas, Charles dengan Lisa ini sudah resmi bercerai atau cuman pisah ranjang. Beberapa media bilang mereka masih resmi suami istri, tapi ada juga yang bilang sudah bercerai secara resmi. So, gue kurang tahu juga yang mana yang benar. Di video kali ini kita anggap aja mantan suami ya. Setelah Lisa divonis mengidap kanker dan juga bercerai, hak asuh ke-6 anaknya jatuh ke tangan Lisa. Tapi, bukannya memperbaiki pola hidupnya, kebiasaan Lisa makin parah. Sampai-sampai Lisa nggak sanggup menjaga ke-6 anaknya dan ke-6 anaknya harus diasuh oleh Charles. Yang berarti secara otomatis Lisa hidup sendirian. Selama Lisa mabuk-mabukan dan juga depresi akibat kankernya, Lisa memutus hubungan dengan semua anggota keluarganya. Jadi Lisa benar-benar berada di titik terendah kehidupannya. Cuman, Charles mantan suaminya masih peduli banget dengan Lisa. Setiap hari masih dia telepon, masih dia cek. Cuman ya itu, karena Lisa belum punya upaya untuk memperbaiki diri, Charles cuman bisa mantau dari jauh. Semenjak tinggal sendirian, Lisa pindah ke kota lain dan tinggal bersama temannya. Tapi, Lisa masih belum dapat pekerjaan baru, jadi dia masih kerja di tempat toko minuman lamanya. Pada tanggal 6 Juni 2014, sekitar jam 2:30 siang, Lisa nelpon Charles, nanya, "Charles, kamu bisa jemputin aku nggak hari ini?" Nah, Charles bilang dia lagi ada di Alabama, di kota lain. Kalau mau nunggu dia pulang, kira-kira tuh 3 jam. Jadi Charles bilang, "Ya udah, kamu tunggu aku aja kalau mau dijemput." Dan Lisa setuju. Sekitar jam 6 sore, Charles sampai di rumah dan langsung nelpon Lisa, ngabarin kalau dia OTW bakal jemput Lisa secepatnya. Cuman, telepon ini nggak diangkat dan juga seluruh pesan yang dikirim oleh Charles nggak dibalas oleh Lisa. Charles sempat muter sebentar tuh tempat Lisa kerja, tapi nggak ngelihat Lisa sama sekali. Jadi di pikiran Charles, oh mungkin Lisa udah pulang sendiri. Kelamaan kali nunggu dia jemput. Meskipun agak kecewa, Charles memutuskan untuk pulang. Nah, di jalan pulangnya, Charles justru bertemu dengan Lisa. Tapi Lisa nggak sendirian. Lisa masuk ke dalam mobil seorang pria yang asing dan tidak dikenal oleh Charles. Sebenarnya, Charles pengen keluar manggil Lisa. Tapi di satu sisi, Charles merasa sudah tidak berhak melarang-larang Lisa kalau mau pergi dengan pria lain. Jadi, Charles cuma bisa mengamati Lisa dengan rasa cemburu, melihat Lisa pergi bersama pria berotot besar, entah kemana. Waktu itu Charles nggak tahu bahwa pria yang memberikan tumpangan pada Lisa sebenarnya adalah pria asing yang bahkan enggak dikenal oleh Lisa. Pria ini bernama Gregory Scott Hale. Mari kita bahas sedikit latar belakang siapa itu Gregory Scott Hale. Gregory berusia 37 tahun dan dulunya bekerja di perusahaan pemotongan daging sapi. Tapi Gregory ketahuan sering maling tulang dan juga bola mata sapi dari perusahaan yang dia bawa pulang dan katanya dipakai untuk ritual setan.
Karena kelakuan Gregory, perusahaan terpaksa memecatnya, dan semenjak itu Gregory jadi pengangguran. Gak bisa bayar sewa kontrakan, Gregory balik pulang ke rumah orang tuanya, dan ternyata dibenci oleh masyarakat sekitar. Seluruh tetangga gak suka dengan Gregory yang kasar, dan juga selalu kelihatan aneh. Hari itu, sebelum Gregory bertemu dengan Lisa, Gregory pergi ke toko minuman untuk membeli alkohol, ingin mabuk-mabukan. Nah, di perjalanan pulang, dia ngelihat Lisa berdiri di pinggir jalan. Penampilan Lisa yang cantik membuat Gregory tergoda. Makanya Gregory menawarkan tumpangan pada Lisa, yang waktu itu mungkin sudah terlalu lama menunggu Charles, jadi setuju untuk diantar pulang oleh Gregory yang kelihatan kayak orang baik-baik. Sayangnya, Gregory bukan orang baik-baik. Kalau kita telaah dari Facebook Gregory, ada banyak banget foto-foto Gregory bersama pedang, pakai topeng, dan tulisan-tulisan yang mengarah ke kanibalisme. Gregory secara terang-terangan mengaku ngefans dengan Richard Ramirez. Kalau kalian sering nonton True Crime, kalian pasti tahu siapa Richard Ramirez. Iya, dia adalah Night Stalker, seorang pembunuh, pemerkaos, pelaku pelecehan, dan juga perampokan berantai yang menyerang California Selatan zaman dulu. Bahkan di tahun 2013 saat Richard Ramirez meninggal, Gregory update status. Rest in peace Richard, I wish I could meet you. Bahkan Gregory sempat nulis beberapa status yang menandakan dia pengen menjadi seperti Richard Ramirez. Dunia ini emang aneh ya, serial killer aja bisa ada fansnya. Begitu Lisa masuk ke dalam mobil, Gregory cerita sedikit tentang dirinya yang baru aja dipecat. Awalnya Lisa ngedengerin, tapi dia merhatiin jalanan kok dibawanya ke tempat yang berbeda dari jalur pulang ke rumah. Jadi Lisa nanya, ini kita mau kemana? Kok kamu nggak ngikutin arah yang aku kasih? Dijawab oleh Gregory, boleh nggak kita ke rumah orang tuaku dulu? Ada barang yang mau aku ambil soalnya. Entah Lisa curiga atau enggak, ya udah. Mungkin udah kepalang masuk mobil kali ya. Dibawalah Lisa ke rumah orang tua Gregory. Waktu itu keadaan rumah kosong. Gregory turun, terus nyuruh Lisa juga ikut masuk. Nah, Lisa awalnya nolak, tapi Gregory bilang, ada banyak minuman di dalam rumah. Ayolah, masuk bentar, minum-minum dulu. Rupanya, Lisa yang alkoholik tidak bisa menolak tawaran minum-minum. Apalagi waktu itu kan keadaan Lisa lagi berada di titik terendahnya ya. Jadi Lisa tidak curiga dan ikut masuk untuk minum. Rupanya acara minum-minum ini berlangsung sampai pagi. Jadi ujung-ujungnya Lisa nggak diantar pulang. Dan waktu Lisa tidur, Gregory ngambil parang dari dalam lemari, langsung menebas Lisa. Gregory bangga, wah akhirnya aku bisa seperti Richard Ramirez. Berhasil merayu dan menghabisi nyawa perempuan. Bedanya, karena ini adalah pertama kalinya Gregory melakukan kejahatan, dia cukup bingung. Ada banyak darah di mana-mana, dan Gregory nggak punya rencana harus mengubur Lisa di mana. Jadi, Gregory ambil ember, terus dia potong-potong tubuh Lisa. Jadi kecil-kecil, dia masukin semuanya ke dalam ember. Sakit jiwanya lagi, proses pemotongan ini direkam secara full oleh Gregory pakai HP. Beberapa bagian tubuh Lisa disimpan Gregory untuk dimakan, sisanya pengen dia buang. Tapi masih bingung harus buang di mana. Butuh waktu 2 hari bagi Gregory untuk berpikir. Ujung-ujungnya dia nggak mau pusing. Udahlah, gali aja tanah di belakang rumah. Daripada nyari tempat nggak ketemu, waktu mau gali tanah kuburan, Gregory nggak punya cangkul. Inisiatiflah dia, ngetok pintu tetangganya. Nanya boleh nggak minjem cangkul. Tetangganya ketawa, sejak kapan kamu nanam tanaman? Kok sekarang pinjem cangkul? Entah ya, Gregory merasa tersinggung atau dia ngerasa bangga. Gregory malah bilang, siapa yang mau tanam tanaman? Aku kan mau ngubur jenazah. Iya, dia ngomong kayak gitu guys. Tetangganya terdiam, terus ketawa. Ah kamu bisa aja bercanda. Tapi muka Gregory masih serius. Bahkan Gregory nawarin tetangganya, mau nggak bantuin dia ngubur mayat? Kasian banget ya dengan orang-orang yang punya tetangga psikopat. Kayaknya dari konten-konten kemarin banyak banget tetangga yang harus menderita gara-gara tetangganya sakit jiwa. Nah, tetangga Gregory ini dengan tegas bilang, oh dia nggak mau ngubur mayat, terus cangkulnya lagi rusak. Jadi Gregory nggak dikasih pinjem. Pulanglah si Gregory ini. Tetangganya tadi langsung nelpon polisi. Begitu polisi datang,
Gregory nggak bisa mengelak. Potongan tubuh Lisa masih berceceran di dalam rumahnya. Belum sempat dikubur. Waktu dibawa ke kantor polisi, awalnya Gregory nggak mau cerita. Tapi setelah digali-gali, dirayu-rayu oleh polisi, akhirnya Gregory buka mulut dan dengan bangga menceritakan seluruh detail kejadian yang terjadi di tanggal 6 Juni, bagaimana Lisa bisa menjadi korbannya. Setelah mengamankan Gregory, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya dan menemukan ada ratusan foto, video, dan dokumen-dokumen tentang ajaran sesat, okultisme, dan satanisme. Seperti yang gue bilang di awal, Gregory dari dulu sering maling mata sapi yang katanya untuk dijadikan seserahan ritual setan. Polisi juga menemukan foto-foto saat Gregory memotong tubuh Lisa. Dan polisi cukup yakin Gregory sebenarnya sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan, tapi belum tahu siapa korbannya, dan hari itu memang takdir mungkin ya. Gregory bertemu Lisa dan melihat, oh kayaknya bisa nih wanita ini jadi korban aku. Gregory didakwa atas kasus pembunuhan tingkat pertama dengan ancaman hukuman seumur hidup di penjara dan denda maksimal $1,5 juta. Selama persidangan, Gregory merasa tidak bersalah karena dia bilang ini adalah bagian dari keinginan terbesarnya yang berhasil dia wujudkan. Jadi dia nggak merasa bersalah. Gregory juga sempat mengaku memiliki penyakit mental, tapi klaim ini dibantah oleh para ahli yang bilang Gregory sehat, sadar, dan tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Salah satu alasan kenapa Gregory melakukan kejahatan ini mungkin juga didasari atas keinginannya untuk menjadi seperti Richard Ramirez. Bahkan para ahli serta petugas yakin kalau Gregory tidak ditangkap, mungkin Gregory sudah mencari korban lain. Waktu Charles tahu bahwa Lisa meninggal di tangan Gregory, Charles merasa sangat menyesal. Charles merasa menjadi salah satu penyebab kenapa Lisa bisa meninggal. Charles tidak bisa tidur nyenyak dan terpaksa bohong ke 6 anaknya bahwa Lisa sedang pergi keluar kota. Karena Charles gak tahu gimana caranya menceritakan ke anaknya kalau ibu mereka menjadi korban pembunuhan. Anak-anaknya masih kecil banget. Charles gak siap dan gak tega. Adik kandung Lisa sendiri selalu bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia ketemu dengan Lisa yang mengatakan tidak akan pernah memaafkan Gregory. Sampai kapanpun. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan berdiskusi di kolom komentar atau tinggalkan juga request-request kasus yang pengen kalian bahas di ruang gelap. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much, dan lebih kurang gua mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive.